شيخنا قبل الله ذنوبهم ثم الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وأن الله يتقشم في رحمة الجنة وأن الله يعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يطول أعمارنا أعماركم في طاعة الله ورسوله من في العافية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bermuajahah di dalam majelis yang insya Allah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat, dipenuhi hati kita dengan iman dan Islam, dan mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya yang masih istiqomah baik yang saat ini berada di shelter MCI Malang maupun yang sedang mengikuti secara virtual, secara online melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dikumpulkan, dikelompokkan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan terhadap junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita, menunjukkan hidayah petunjuk kepada kita, yakni melalui ajaran dinul Islam wal iman. Mudah-mudahan kita terus ditetapkan oleh Allah hati kita untuk tetap tertaut di dalam ajaran agama Islam sehingga kita mati dengan membawa iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, Bapak Ibu dan juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, yang minggu lalu. Insya Allah hari ini kita selesaikan pembahasan mengenai syarat-syarat sah sholat. Yang mana minggu lalu kita sudah membahas sampai kepada yang keempat, syarat sah sholat yang keempat, yaitu istiqbalul qiblah, yaitu tentang menghadap kiblat. Yang minggu lalu sudah kita bahas. Jadi adik-adik ini juga perlu tahu. Oke? Ini Mas Ataf, Mas siapa ini?
Abi, Mas Abi, terus Mas Zaki. Alhamdulillah ini calon penerus kula kali panjenengan sedaya nggih. Di rumah nggih. Mas Dian, Masya Allah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa untuk adik-adik kita untuk bisa ikut ngaji di shelter KCI. Mudah-mudahan mereka semuanya dijadikan anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang kelima tentang syarat-syarat sah salat. Yaitu yang kelima, wal khamisu qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Syurutus sihhatis shalah ila angkol al-khamis, yang sampai kepada kelima, yaitu dukhulul waqt, yaitu masuknya waktu. Ini syarat sah sholat yang kelima. Orang sebelum sholat itu harus mengetahui waktu sholat. Ini adik-adik sudah tahu waktu sholat ya? Sudah tahu waktu sholat? Mas Abi, sudah tahu waktu sholat? Berapa waktu sholat itu? Ayo, 5 waktu. Apa saja? Ayo sebutkan. Subuh. Terus? Duhur, terus asar, maghrib, isya. Sudah sholat isya? Barusan sudah. Wah, kita sip. Alhamdulillah. Syarat sah sholat yang kelima adalah masuknya waktu sholat. Maksudnya dos pundi? Ai ma'rifatu dukhulihi yaqinan aw dhannan bil istihad. Orang dikatakan supaya dia itu tahu masuk waktu sholat dengan apa? Yaitu dengan ma'rifatul dukhulihi yakinan aw dhannan bil istihad. Dia meyakini ataupun dia berprasangka bahwasanya dia ini mengetahui waktu masuknya sholat itu dengan cara ijtihad. Baik secara yakin ataupun secara berprasangka. Iki koyoke wis duhur. Nah niku berprasangka. Nggih. Kalau zaman sekarang, alhamdulillah, masyarul hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita zaman sudah modern, sehingga kita ketika ingin memastikan waktu sholat ini masuk napa mboten, niku sakniki pun gampang. Gini mungkin. Cukup kita dengan melihat jam. Ini Masya Allah luar biasa. Penemu jam ini sinten Pak? Sinten Mas Dian? Penemu jam. James Bond, kok James Bond? Alexander Graham Bell penemu. Graham Bell apa? Telepon gitu. Telepon apa jam? Ya wis iku lah. Penemu jam rahimakumullah ya. Yang mudah-mudahan beliau ini dimuliakan oleh Allah. Sekalipun mungkin ini disinyalir penemu jam itu adalah orang non muslim. Tapi manfaatnya luar biasa. Jam dinding loh Pak, jam tangan, jam dinding loh. Itu sekarang manfaatnya luar biasa dan insya Allah sampai nanti yaumul kiamah akan bermanfaat terus. Akan tetapi yaitu nanti pembahasan lain ya, karena ini orang non muslim yang menciptakan, sekalipun bermanfaat nanti bagaimana untuk dia? Ya, tetap tidak akan bermanfaat buat dia, artinya tidak mendapatkan pahala yang mengalir. Tapi manfaatnya sudah untuk seluruh alam. Dengan adanya jam dinding tadi kemudian kita bisa mengetahui waktu sholat, kita bisa mengetahui waktu kapan kita istirahat, siang, malam kita sudah tahu dengan gampang. Yang mana zaman dulu itu jam belum ada, sehingga melihat dengan pergeseran matahari ataupun bulan. Maka di dalam rangka mengetahui waktu sholat itu bisa dengan secara yakin atau dengan prasangka, ijtihad. Faman shalla biduniha bi an hajama wa shalla lam tasihha sholatu. Maka barang siapa orang yang dia ini sholat tanpa meyakini masuknya waktu sholat atau tanpa menduga masuknya waktu sholat, maka dalam hal ini kemudian dia menerjang dan langsung sholat, maka orang yang seperti ini tidak berpedoman dengan keyakinan maupun dugaannya, pokok ya wis aku sholat aja. Artinya dia nggak menduga itu duhur apa durung, ngurus pokoknya aku sholat duhur. Ada. Maka orang yang demikian ini tidak menduga dan tidak meyakini masuknya waktu sholat, maka tidak sah.
Harus secara yakin atau secara dugaan. Fa innahu in kana alaihi fa'itatun min jinsiha. Ini. Wa in waqa'at fil waqti li adami syurut. Jadi sekalipun dia tadi itu sholat bertepatan dengan memang masuk waktunya sholat. Anggap niki teng pelosok, Pak, teng pelosok yang mana suara adzan boten enten, kemudian juga jauh dari mana-mana. Terus juga mungkin saat itu pas gelap, enggak ono jam ngoten nggih. Dia tidak menduga, tidak meyakini. Wis pokok iki tak sholat duhur wis ngoten mawon. Sekalipun waktu itu masuk waktu duhur, tetap sholatnya boten sah. Keranten napa? Karena tidak dianggap napa? Memenuhi syarat sah sholat. Syarat sah sholat tadi napa? Masuknya waktu sholat dengan cara meyakini dan menduga. Bi khilafin, berbeda jika malau sholat wa illa waqa'at lahu nafilan mutlaqan. Walau kana yusalli subha kulla yawmin bil istihad muddatan tsumma tabayyana annahu kana sallahu fi kulli yawmin fi tilkal muddah qabla al-waqt lam yajib alaihi illa al-qada'u subhil yawmil akhir faqat. Maksudnya ngeten, ada kasus kalau seandainya ada seseorang niku salat, Pak. Kula kali panjenengan salat. Salatnya itu sudah dengan ijtihad. Ijtihad maksudnya menduga. Ini kayaknya sudah masuk waktu asar. Tsumma tabayyana anna sholatahu kanat qoblal waqt. Ternyata kenyataannya sholat yang kita kerjakan, anggap kita mau mengerjakan sholat asar. Ternyata sholat yang mau kita kerjakan sholat asar tadi itu ternyata belum masuk waktu asar. Kita bayangkan kalau di sini di kota mungkin nggak terbayang, Pak. Anggap misalkan contoh pas tepak mungkin daerah pelosok, jam dinding mati. Wis mboten beto HP, mboten enggak ada HP, keranten mboten enten sinyal, misalkan. Jam dinding mati, terus kemudian waktu itu mendung juga. Waktu itu mendekati waktu asar, sehingga orang ini menduga. Asar karena mati lampu juga, Pak. Masjid kan nggih mati, Pak. Mboten enten tiyang wis mlebu asar nopo dereng. Wis kah paling wis mlebu. Insyaallah wis mlebu iki salat, Pak. Sholli fardhu asri. Sudah? Allahu akbar. Salat. Selesai salat, ternyata dia tahu, loh, kurung asar tiba imam. Maka ini bagaimana salat? Nanti dilihat dalam dua kondisi. Yang pertama, kondisi pertama, maka fa innahu in kana alaihi fa'itatun min jinsiha waqa'at anha. Kalau seandainya orang tadi itu masih memiliki fa'itah. Masih ingat, Pak, napa fa'itah? Salat yang masih hutang, fa'itah. Fa'itah, ada hadirah. Fa'itah niku salat yang diqadha. Salat yang ditinggalkan. Anggap pernah orang itu meninggalkan salat, maka dia punya dan harus diqadha. Maka itu istilahnya sholat fa'itah. Kalau dia saat itu punya utang sholat asar misalnya, kemarin misalnya nggak sholat, punya utang sholat asar, sedangkan dia tadi niatnya mau sholat asar tapi belum masuk waktu sholat asar, maka saat itu sholat yang ini tadi dianggap sah dan itu dianggap nyaur utang yang sholat asar. Paham nggak nih, Bapak? Mboten bingung nggih? Mboten nggih. Jadi sholat yang tadi itu karena berkeranten belum masuk waktu sholat, maka sholatnya itu dianggap sholat yang qadha, sholat fa'id. Wa illa, yang kedua, jika dia tidak memiliki utang sholat, jadi tidak ada sholat yang diqadha, waqa'at lahu naflan mutlaqan, maka sholat asarnya tadi itu dianggap sholat sunnah. Pahala sholatun. Jadi nggak batal sholatnya, Pak. Nggak berdosa. Karena dia sudah menduga. Karena kondisi yang nggak memungkinkan, dia menduga-duga, namanya manusia, Pak. Bisa jadi dugaannya tepat, bisa jadi meleset. Karena kita nggak punya ilmu indra keenam yang mengetahui waktu sholat atau tidak.
Sehingga dalam hal ini, dalam dua kondisi ini, kalau dia punya utang sholat, maka dianggap itu sebagai nyaur utang sholatnya. Kalau nggak punya, maka dianggap sholat sunnah. Paham nggih niki nggih? Ibu-ibu paham mboten? Paham nggih? Insyaallah. Nggih. Lalu kemudian niki wonten kasus falau kana yusalli subha kulla yaumin bil istihadi muddatan. Kalau ada seorang itu misalkan sholat subuh setiap hari dalam beberapa waktu, dalam beberapa hari, anggap 1 bulan. Sholat subuh 1 bulan itu tsumma tabayyana annahu kana shallahu fi kulli yaumin fil tilka muddah qabla al-waqt. Ternyata sholat yang dia lakukan selama 30 hari tadi itu, sholat subuh ya, ternyata belum masuk waktu sholat. Dia menganggap, keranten mungkin tidak ada informasi yang masuk kepada dirinya. Waktu sholat subuh itu jam berapa sih? Ya benar ada jam dinding di rumah. Cuma tidak ada informasi tentang kapan masuknya waktu sholat subuh, waktu zuhur, asar, mungkin gitu. Di masjid pun mungkin belum, mungkin jarang disosialisasikan. Sehingga karena orang ini mungkin jauh rumahnya dari masjid, maka menduga-duga. Subuh itu kaya saiki ku jam 3:30 misalnya. Subuh saiki jam pinten, Pak? Jam 3:04 pas, 4 pas. Kalau pastikan jam 4 kurang sedikit insya Allah. Nggih betul. Jam 3:46 kurang 1/4. Jam 3:46 niku subuh. Ternyata orang ini menduga 3:30 wis subuh. Berarti kan dereng masuk, Pak. Kurang 16 menit berarti kan. 3:30 dia menduga wis iki subuh 3:30. Wis akhirnya dia sholat setiap hari ini selama anggap 30 hari. Anggap misal pulau sholat, pulau menduga subuh 3:30. Sudah, saya sholat selama 30 hari subuh. Setelah 30 hari kemudian saya dapat informasi ternyata subuh 3:46. Saya sholat selama ini 30 menit. Berarti aku sholatku ini enggak sah. Nah ini nanti dijawab oleh ulama. Enggak sah, berdosa atau bagaimana? Dijawab oleh ulama, maka dalam hal ini lam yajib alaihi illa qadha subhil yaumil akhir faqat. Orang yang 30 hari tadi itu sholat subuhnya belum masuk waktu subuh, kemudian dia tahu setelah 30 hari, maka sholatnya tidak wajib diqadha, kecuali sholat subuh yang akhir hari ke-30 itu saja yang diqadha. Kenapa ngoten? Li anna subha kulli yaumin yaqa'u 'anil ladzi qablah. Karena sholat subuh orang yang sholat selama 30 hari tadi itu, orang yang sholat subuh setiap hari itu ternyata belum masuk waktu sholat. Maka sholat yang setiap hari itu yaqa'u 'anil ladzi qablah, dia itu menutupi sholat yang sebelumnya. Anggap contoh hari pertama, Pak. Hari pertama saya sholat subuh 3:30, kan belum masuk. Oke. Kemudian hari kedua juga sama, 3:30 saya sholat sampai 30 hari. Wa subhul yaumil awal waqa'a naflan mutlaqan. Maka subuh saya di hari yang pertama tadi itu dianggap sholat apa, Pak? Saya nggak punya utang sholat. Dalam hal ini saya nggak punya utang sholat. Tadi sudah kita bahas. Kalau saya nggak punya utang sholat, maka dianggap sholat sunnah. Barakallahu. Hari pertama sholat saya dianggap sholat sunnah. Hari kedua bagaimana? Ketiga bagaimana? Sampai ke-30, maka sama ulama dijawab, hari kedua engkau sholat itu menjadi qadha hari pertama. Paham? Hari kedua sholat subuh menjadi qadha hari pertama. Sholat subuh ketiga menjadi qadha hari kedua. Sholat subuh keempat, hari keempat menjadi sholat qadha subuh hari ketiga dan seterusnya. Sampai hari ke-30 Bapak Ibu, maka hari ke-30 itu menjadi qadha sholat hari keberapa? 29. Berarti hari ke-30 saya kan punya utang. Paham betul? Hari ke-30 saya kan punya utang. Maka ketika hari ke-31 saya sadar, sudah ada kabar loh. Subuh 3:46, sama kok subuh 3:30 ya apa? Temenan iki jelas iki. Wah.
Berarti hari ke-30 saya qadha nanti di hari ke-31. Paham mboten niki, Pak? Sehingga yang diqadha cuma wajib yang hari ketiga. Paham niki? Paham kita. Nah niki ulama niku sampai ngoten. Jelentrehaken sampai ngoten. Mungkin lek kula kali panjenengan ini mboten kepikiran. Tuh urusan. Waduh iki yo berarti kudu diqadha kabeh. Waduh berat, Pak. Berat. Ternyata ini jawabannya. Kemudian wasaha ada biniyati qada'in wa aqsu haitsu kana jahilan bil hal. Walau dhanna khuruja waqtiha li dhaimin wa nahwihi fanawaha qada'an fatabayyana baqa'u wa dhanna baqa'ahu fanawa ada'an fatabayyana khurujuhu. Kalau seandainya ada seseorang itu menduga, kalau tadi itu sebelum masuk waktu sholat. Nah ini kalau ada orang menduga bahwasanya telah keluar waktu sholat. Waktu sholat ini sekarang kebalikan. Kalau tadi sebelum waktu sholat, sekarang wis keluar. Dia menduga sholat duhur ini kok wis lewat. Sedangkan saya belum sholat. Maka karena mungkin mendung, li ghaimin, karena cuaca mendung, wa nahwihi atau selainnya. Kemudian dia ini berniat qadha. Anggap sholat, dia niat sholat duhur. Padahal ini masih waktu sholat duhur. Ternyata dia menduga, waduh kok ini lewat duhur ini karena tidur ngoten nggih, gak krungu adzan, gak lihat jam ngoten. Waduh wis akhirnya qadha aku wis ngoten. Akhirnya dia sholat qadha, padahal itu masih waktu duhur. Karena dia hanya menduga. Dia sholat qadha fatabayyana baqa'u, padahal kenyataannya waktu duhur belum habis. Audonna baqa'ahu fanawaha adaan. Fatabayyana khurujuhu. Dan atau dia yang kedua menduga bahwasanya waktunya ini belum habis, kemudian dia niat sholat adaan. Padahal ini sholat yang sudah keluar waktu sholat. Maka dalam dua kondisi ini bagaimana? Sohal istiqbali ahadihima bin maknal akhiri lughatan. Dua-duanya ini tetap sholatnya sah keranten nopo niat sholat adaan dan niat sholat qadha niku dianggap sama, yaitu artinya nopo sama-sama melaksanakan sholat. Sekalipun tadi orang berniat sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilat qiblati qadhaan qadha lillahi taala Allahu akbar, padahal ini masih masuk waktu sholat. Niatnya qadha kan tadi Pak, qadhaan. Tetap sholatnya dianggap sholat adaan. Begitu sebaliknya. Dia nganggap bahwasanya waduh itu ternyata ini masuk waktu sholat, ternyata sudah keluar waktu sholat. Sehingga dia niatnya adaan, ternyata itu harusnya qadhaan. Tetap artinya sama, yaitu sama-sama melaksanakan. Dengan dua niat ini tetap dua-duanya dianggap sholat. Baik. Sampai sini paham Bapak Ibu nggih? Jelas nggih? Nggih. Allah paham nggih. Nah, baik. Sekarang berikutnya adalah mengenai masalah runtutan-runtutan ketika bagaimana kita ini mengetahui waktu masuknya sholat. Yang pertama, al-ilmu binafsihi. Orang itu mengetahui waktu sholat itu karena dengan pengetahuan dari dirinya sendiri, au bi ikhbari thiqah an muayyanatin, atau dengan kabar yang thiqah, informasi yang kuat dari orang yang sudah meneliti, ya, seperti orang yang ahli nujum, ya, atau orang yang ahli ilmu perbintangan sehingga mengetahui waktu masuk sholat. Yaitu misalkan sekarang di MUI ngoten nggih, ada masuk waktunya sholat di masjid-masjid kan ngoten nggih. Au biru'yatil muzawalit sahihah, atau dengan melihat jam, ya, yang berdasarkan sinar matahari, atau bisa dengan alat-alat lain yang dibenarkan, atau bisa juga dengan wasa'atil mujarrabah, dengan jam yang mutakhir zaman sekarang, atau juga bisa dengan wabaitil ibra, dengan kompas yang diketahui, atau juga zaman sekarang yang gampang itu adalah adzanul muadzin al-arif, yaitu adzannya seorang muadzin yang memang sudah diketahui oleh semua orang. Ini cara yang pertama.
untuk mengetahui waktu sholat. Yang kedua, orang zaman dulu niku ketika menentukan waktu sholat, ada kalanya al-istihadu biwirdin min Qur'anin aw darsin. Tiang zaman singan niku Bapak Ibu keranten boten enten jam. Maka dalam menentukan waktu sholat itu dikira-kira sama mereka. Dengan cara ngopo? Dengan aktivitas baca Quran. Baca Quran mungkin aku lah wis maca Quran 5 lembar itu biasanya wis masuk waktu isya misalkan. Maghrib isya kan maghrib ke isya. Aku lah wis maca 5 lembar itu biasanya wis masuk waktu isya. Dengan cara itu atau dengan belajar au mutolaati ilmin atau dengan mutolaah kitab, mutolaah ilmu, belajar ngoten. Saya sudah anggap sudah sampai 10 lembar, oh itu wis masuk waktu isya. Atau dengan cara kakhiyatotin dengan menjahit, dengan cara menjahit, dengan menjahit ibu-ibu yang punya aktivitas jahit misalkan di rumah, itu orang zaman dulu dengan cara menjahit itu bisa menentukan waktu sholat, mengira-ngira waktu sholat. Namun demikian cara yang kedua ini tidak, wala yajuzu an yusalliya mustanidan, tidak boleh berpedoman dengan cara yang kedua ini. Keranten apa? Karena kan boten pasti Pak. Ya kan? Boten mesti. Dengan cara baca Quran kan antara sekarang dengan kemarin mungkin temponya akan berbeda. Bisa jadi itu akan enggak pas. Maka cara kedua tidak disarankan. Cara ketiga, taqlidu sifatin arifin anil ijtihad, yaitu kita bertaklid, kita ini semua saat ini pakai cara yang ketiga ini, semuanya insya Allah bertaklid kepada para alim ulama yang memang sudah tahu tentang masalah masuknya waktu sholat. Sehingga kita tahu masuk waktu sholat dari ijtihadnya para alim ulama. Ini. Baik, ini yang kelima daripada syarat sah sholat. Yang keenam, syarat sah sholat yang keenam yaitu al-ilmu bifardiyatiha, yaitu mengetahui tentang kefarduan sholat. Kalau itu sholatnya fard, maka tidak disebutkan di dalam kitab ini syarat daripada ibadah itu, yaitu seperti Islam, kemudian balik, itu nggak disebutkan keranten apa, itu sampun maklum. Yang disebut adalah kita mengetahui daripada kefarduan sholat. Termasuk ibadah yang lain itu sebenarnya kita harus tahu kefarduan daripada ibadah-ibadah yang lain. Yang ketujuh, daripada syarat sah sholat alla ya'taqida fardhan, tidak menganggap yang fardu itu min furudiha sunnatan, yaitu tidak menganggap sesuatu yang fardu di dalam sholat itu sebagai perkara yang sunnah. Contohnya apa? Contoh masalah baca Fatihah. Baca Fatihah itu hukumnya apa? Ternyata ada orang karena nggak tahu, mungkin awam, Mbak, dianggap maca Fatihah itu mau sunnah. Sehingga setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia langsung membaca surat. Dianggap sing wajib itu maca surat. Padahal kebalikannya, kudune Fatihah. Nah, ini mboten ansah. Menganggap sesuatu yang fardu di dalam sholat itu sebagai yang sunnah, itu tidak. Kalau sebaliknya bagaimana? Menganggap yang sunnah sebagai sesuatu yang wajib, niki masih diperbolehkan. Menganggap yang sunnah itu sebagai sesuatu yang wajib. Keranten apa? Untuk memotivasi kita untuk senantiasa menjalankan sunnah. Contohnya apa dalam sholat yang sunnah niku? Apa Pak? Baca iftitah. Itu betul wajib Pak. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sah. Keranten iftitah niku sunnah. Termasuk duduk di antara dua sujud ya. Setelah 2 rakaat kita duduk apa niku namanya? Tiros. Oke. At-tahiyatul niku. Oke, rakaat kedua niku hukumnya sunnah. Sekalipun misalkan ada seorang imam teng masjid panjenengan, imam niki wau kok ternyata setelah 2 rakaat boten duduk. Boten duduk apa? Istiros tadi, langsung berdiri setelah sujud Allahu Akbar. Mesti kan kita heran.
Lali balik. Subhanallah, ngoten kan sing. Subhanallah niku boten usah. Keranten niku sunnah, tapi tetap nanti selesai sholat itu disunahkan sujud syahwi. Keranten niki termasuk sunnah abadus sholat, nanti dibahas juga. Sunnah-sunnah abad yang mana ketika meninggalkan sunnah tersebut kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syahwi. Itu nanti dalam pembahasan yang lain kita bahas. Nah, paham sampai ini ya? Bahas ini. Yang terakhir yang ke-8 daripada syarat sah salat ijtinabul mubtilat, yaitu berusaha diri kita untuk menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Seperti nopo katatwili rukni qasirin amdan wa nahwihi, seperti orang yang berusaha memperpanjang rukun sholat yang itu hakikatnya pendek, padahal rukun sholat pendek tapi diperpanjang sama dia. Rukun sholat yang pendek ini guna apa? Nanti akan dibahas. Di antaranya contoh misalkan dalam posisi ruku. Ruku ini kan cukup membaca subhana rabbiyal adzim wa bihamdi 3 kali. Niki mboten panjang, Pak. Tambah mana? Sampai misalkan pun sudah Jawa ruku. Wah, niki adalah sesuatu yang bisa justru membatalkan sholat. Nanti dibahas juga di dalam pembahasan yang berikutnya, insya Allah. Nah, maka inilah daripada hal-hal syarat-syarat sah sholat ya, yang memang harus kita penuhi, yang harus kita laksanakan sebelum kita menjalankan sholat itu sendiri. 8 yang sudah kita bahas, mulai dari pertama yaitu suci dari 2 hadas, kemudian suci daripada najis, yang kedua, kemudian yang ketiga satrul aurat, yaitu menutup aurat, yang keempat wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat, yang kelima dukhulul waqt, maksudnya waktu salat, yang keenam tadi nomor yang keenam setelah masuk waktunya salat nomor mengetahui tentang kefarduan salat itu sendiri, dan yang ketujuh tidak menganggap sesuatu yang fardu itu sebagai yang sunnah, tidak menganggap fardu itu sebagai yang sunnah. Kemudian yang terakhir meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu. 8 hal ini, 8 perkara ini memang harus kita penuhi dan harus kita laksanakan secara sempurna. Keranten nopo Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat. Kalau ulama ahli sufi, itu sebagian ahli sufi mengatakan, sinten saya ahli sufi niku. Mungkin panjenengan nanti semerep mireng ahli sufi. Ahli sufi niku kalau zaman Kanjeng Nabi itu dikenal dengan istilah ahlus sufah. Sinten ahlus sufah niku? Ahlus sufah niku para sahabat Nabi kaum muhajirin yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yang mana mereka ini kaum muhajirin ini ikut hijrah bersama Rasulullah dalam posisi kondisi mereka ini kurang mampu, miskin secara ekonomi. Bahkan mereka nggak punya tempat tinggal, Pak. Maka Ahlus Sufah ini, para sahabat Nabi yang ikut hijrah tapi nggak punya harta, niku tempatnya adalah dikasih tempat tinggal di emperan Masjid Nabawi. Senengane niku teng emperane Masjid Nabawi. Yes, istilahnya kalau sekarang niku remaja Mas, masjid ketakmiran. Senengane niku sobo Mas. Mereka ini senantiasa di emperan masjid. Keranten apa boten enten tempat tinggal. Sehingga terkenal dengan istilah ahlus sufah. Ya. Sufah, yaitu penghuni serambi masjid. Yang mereka ini sahabat Rasulullah yang luar biasa, keimanan yang maka terkenal dengan istilah ahlus sufah. Ahlus sufah ini kemudian semakin berkembangnya zaman, mengalami pergeseran makna. Yang mana ahlus sufah, ahlus sufi itu saat ini dimaknai sebagai orang yang dia itu kuat secara mentalnya. Mental kepada siapa? Mental kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kuat mental, berkorban, pokoknya demi Allah Subhanahu wa taala.
hatinya khusyuk, niku ahli sufi. Tasawuf. Ulama ahli sufi. Mereka kedekatannya dengan Allah luar biasa. Mujahadahnya luar biasa. Niku ahli sufi. Ahli sufa. Ahli sufa ini juga